Ibu mertua dan suami menghinaku miskin dan mengusirku dari villa mewah saat liburan di puncak di depan pelakor murahan. Saat itu aku hanya tersenyum dan pergi. Namun kupastikan, setelah ini mereka takkan bisa tertidur dengan nyenyak. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Hawa dingin puncak mulai merayap masuk melalui celah pendingin mobil, membawa serta aroma basah dedaunan dan tanah sehabis hujan. Vera memijat pelipisnya yang terasa berdenyut, sisa-sisa kelelahan dari rapat final proyek yang baru saja ia tutup di Jakarta. 3 bulan terakhir terasa seperti maraton tanpa akhir. Siang menjadi malam, malam menjadi pagi, dan kopi menjadi sahabat paling setia. Proyek pengembangan sistem perbankan digital itu sukses besar, tetapi kesuksesan itu menuntut bayaran berupa energi yang terkuras habis. Kini, yang ia inginkan hanyalah keheningan. Sebuah tempat di mana ia bisa mendengar suara detak jantungnya sendiri, bukan dering telepon atau rentetan email yang masuk. Untuk itu, ia telah memesan sebuah villa pribadi yang terpencil, sebuah tempat yang ia temukan melalui rekomendasi seorang kolega lama, dijanjikan sebagai surga tersembunyi untuk menenangkan pikiran. Ia sengaja tidak memberitahu siapapun kemana ia pergi, termasuk suaminya, Lukman. Beberapa hari terakhir hubungan mereka terasa renggang. Lukman sering pulang larut dengan alasan lembur dan rapat di luar kota yang terasa janggal. Vera mencoba memahami, meyakinkan dirinya bahwa suaminya juga sedang berjuang keras untuk keluarga mereka. Namun, sebuah intuisi kecil terus berbisik di benaknya, mengatakan ada sesuatu yang tidak beres. Ia berharap, beberapa hari menyendiri di puncak bisa menjernihkan pikirannya, memberinya kekuatan untuk menghadapi apapun yang menantinya di Jakarta. Mungkin ia hanya terlalu lelah dan terlalu banyak berpikir. Mungkin semua akan baik-baik saja. Mobilnya berbelok memasuki jalan kecil yang diapit oleh pepohonan rimbun. Sesuai petunjuk alamat, seharusnya inilah tempatnya. Gerbang kayu yang tinggi menjulang di hadapannya tampak tertutup rapat. Vera baru saja akan menelepon pengelola villa, ketika ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya berhenti sejenak. Di area parkir tamu yang sedikit tersembunyi di balik semak bunga, terparkir sebuah sedan hitam metalik yang sangat ia kenali. Mobil itu milik Lukman. Kening Vera berkerut dalam. Untuk apa Lukman ada di sini? Di tempat antah berantah ini? Mungkinkah ini sebuah kebetulan yang luar biasa? Atau mungkinkah Lukman tahu ia akan ke sini dan ingin memberinya kejutan? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar di kepalanya, menciptakan badai kebingungan dan kecemasan. Ia mencoba menepis pikiran buruk. Dengan sedikit harapan, ia mencoba mendorong gerbang kayu itu, dan ternyata tidak terkunci. Gerbang itu terbuka perlahan tanpa suara. Vera memarkirkan mobilnya di garasi yang luas. Ia melangkah turun dengan perasaan was-was. Saat ia berjalan menuju pintu utama villa yang megah, ia mendengar suara tawa dari dalam. Ada suara tawa berat Lukman, yang sangat ia hafal. Ada suara tawa melengking seorang wanita yang bukan dirinya. Dan ada suara tawa lain, suara seorang wanita parubaya yang terdengar penuh kemenangan. Seketika, harapan kecil di hatinya hancur berkeping-keping. Firasat buruknya selama ini ternyata benar. Kakinya terasa berat, tetapi ia memaksa dirinya untuk terus melangkah. Ia harus melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Ia membuka pintu kayu jati yang berat itu perlahan. Pintu itu juga tidak dikunci. Pemandangan di ruang keluarga adalah pemandangan yang merobek hatinya. Di sana, di atas sofa mewah, duduk suaminya, Lukman. Di sampingnya, seorang wanita muda berpenampilan glamor bernama Manda bersandar manja di bahunya. Dan di sofa tunggal di seberang mereka, duduk Ibu Yati, ibu mertuanya, menatap pasangan itu dengan senyum penuh restu. Di atas meja kopi, terhidang teh hangat dan beberapa piring kue, seolah mereka adalah keluarga bahagia yang sedang menikmati waktu liburan. Dunia Vera seakan runtuh. Pengkhianatan itu begitu nyata, begitu kurang ajar, dan dilakukan di depan mata ibunya sendiri. Ibu Yati adalah yang pertama menyadari kehadirannya. Senyum di wajahnya langsung lenyap, digantikan oleh tatapan kaget yang dengan cepat berubah menjadi jijik. "Ngapain kamu ada di sini? Mengganggu saja." Desisnya tajam, kata-katanya penuh kebencian. Lukman menoleh, dan wajahnya tidak menunjukkan rasa bersalah, hanya kekesalan murni karena ketenangannya terusik. Seolah Vera adalah serangga yang harus disingkirkan. Manda sendiri hanya menatap Vera dengan senyum tipis yang penuh kemenangan, seolah sedang menegaskan posisinya. "Vera, kenapa kamu bisa ada di sini?" tanya Lukman dengan nada dingin. Bukan pertanyaan karena khawatir, melainkan sebuah interogasi.
Vera masih terpaku di ambang pintu, mencoba menyerap semua informasi menyakitkan itu. Aku memesan tempat ini untuk berlibur, jawab Vera dengan suara bergetar, sebuah kebohongan kecil untuk menutupi kebenaran yang lebih besar. Tawa Ibu Yati meledak, terdengar mengejek. Memesan tempat ini? Jangan bercanda kamu. Kamu bahkan tidak akan sanggup membayar sewanya untuk 1 malam. Lukman yang membawa kami ke sini. Dia bilang ini villa fasilitas dari kantornya. Tempat sebagus ini tidak mungkin bisa dijangkau oleh orang sepertimu. Cibirnya, setiap kata bagai cambuk. Lukman berjalan mendekati Vera. Wajahnya mengeras, penuh amarah. Aku tidak tahu bagaimana kamu bisa tahu tempat ini dan menyusul ke sini. Kamu memata-matai aku. Hah? Tuduhnya dengan kejam. Dengar, aku tidak peduli apa alasanmu. Sekarang, lebih baik kamu pergi. Pergi? Kamu berselingkuh di belakangku, bersama ibumu sendiri, dan kamu menyuruhku pergi? Tanya Vera, suaranya nyaris berbisik. Rasa sakit di dadanya begitu menyesakkan hingga ia sulit bernapas. Jangan membuat drama, Vera. Ini semua juga salahmu. Coba kamu lihat dirimu di cermin. Sekarang pergi, di sini sudah tidak ada tempat untukmu. Jangan permalukan aku di depan Manda. Lukman menarik lengan Vera dengan kasar, menyeretnya kembali ke arah pintu. Kekuatan cengkeramannya menyadarkan Vera dari keterkejutannya. Di titik itu, di tengah rasa sakit yang paling dalam, sesuatu di dalam dirinya berubah. Rasa sedihnya menguap, digantikan oleh ketenangan yang dingin dan menakutkan. Pikirannya menjadi jernih dan tajam. Ia menatap wajah Lukman, lalu beralih ke Ibu Yati yang tersenyum puas, dan terakhir ke Manda yang menatapnya dengan angkuh. Ia melihat mereka dengan jelas untuk pertama kalinya. Bukan sebagai keluarga, tetapi sebagai konspirator. Vera berhenti melawan tarikan Lukman. Ia berdiri tegak, melepaskan cengkraman tangan suaminya dari lengannya dengan gerakan pelan namun tegas. Ia merapikan pakaiannya yang sedikit kusut. Kemudian, ia mengangkat wajahnya dan menatap lurus ke mata Lukman. Sesuatu yang tak terduga terjadi. Sebuah senyuman tipis dan misterius terukir di bibirnya. Senyuman itu tidak menunjukkan kesedihan, kemarahan, atau kekalahan. Senyuman itu dingin, penuh perhitungan, dan menyimpan sebuah janji yang tak terucapkan. Lukman dan Ibu Yati sampai tertegun sejenak melihatnya. Mereka mengharapkan tangisan, teriakan, atau permohonan. Mereka tidak siap menghadapi senyuman itu. Oke, sayangku, bisik Vera dengan suara yang lembut namun terdengar jelas di keheningan yang canggung itu. Hanya 2 kata, tetapi syarat dengan makna yang tidak mereka pahami. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun lagi, ia berbalik, melangkah keluar dari pintu dengan anggun, dan menutupnya dengan pelan di belakangnya. Di dalam, mereka bertiga saling berpandangan sejenak, bingung. Lalu, tawa mereka meledak, lebih keras dari sebelumnya. Mereka menertawakan reaksi aneh Vera, menganggapnya sebagai tanda bahwa wanita itu sudah gila atau sudah pasrah pada kekalahannya. Mereka merasa menang mutlak. Di luar, Vera berjalan dengan langkah mantap menuju mobilnya. Ia tidak menoleh ke belakang. Begitu masuk ke dalam mobil, pintu kedap suara meredam tawa mereka. Keheningan menyergap. Disinilah, di dalam kesendiriannya, ia membiarkan satu tetes air mata jatuh, mengalir di pipinya. Bukan air mata kesedihan, melainkan air mata perpisahan. Perpisahan dengan Vera yang lama. Air mata itu dihapusnya dengan cepat. Ia mengambil ponselnya dari dalam tas. Tangannya tidak gemetar sama sekali saat mencari sebuah nama di daftar kontaknya. Pak Toga, pengacara kepercayaan keluarganya. Panggilan itu tersambung pada dering pertama. Selamat sore, Bu Vera, sapa suara tenang di seberang sana. Selamat sore, Pak Toga, jawab Vera, suaranya datar dan dingin seperti es. Lukman ada di alamat yang baru saja saya kirimkan. Bersama 2 orang lainnya. Hening sejenak. Pak Toga memahami nada bicara kliennya. Laksanakan rencana A, perintah Vera, matanya menatap lurus ke arah villa di hadapannya, tempat pengkhianatan itu masih berlangsung. Besok pagi. Matahari pagi menembus jendela-jendela besar villa, menebarkan cahaya keemasan di atas perabotan mewah. Udara pagi itu terasa segar dan bersih, tetapi suasana di dalam villa justru dipenuhi oleh kepuasan yang sombong. Lukman, Ibu Yati, dan Manda sedang menikmati sarapan mereka di teras belakang yang menghadap langsung ke taman bunga yang terawat sempurna. Mereka bertiga merasa seperti raja dan ratu yang telah berhasil menyingkirkan pengganggu dari istana mereka. Tawa dan obrolan mereka terdengar riang, kontras dengan kepergian Vera yang hening kemarin sore. Lukman, ibu benar-benar bangga padamu, kata Ibu Yati sambil mengoleskan selai ke rotinya.
Akhirnya kamu sadar juga dan memilih wanita yang sepadan. Lihat Manda, cantik, berkelas, dari keluarga terpandang. Tidak seperti Vera, yang tidak jelas asal-usulnya dan hanya bisa jadi beban. Ibu Yati melirik Manda dengan tatapan penuh persetujuan, seolah Manda adalah menantu idamannya sejak dulu. Manda tersenyum manis, senyum yang dilatih untuk memancarkan pesona dan kepolosan palsu. Tante bisa saja. Aku hanya ingin Lukman bahagia, katanya sambil melirik Lukman dengan manja. Lukman, yang egonya sedang melambung tinggi, tertawa bangga. Sudah kubilangkan, Bu, aku tahu mana yang terbaik. Villa ini juga bukti kerja kerasku. Perusahaan sangat menghargaiku sampai memberikan fasilitas seperti ini, katanya, mengarang cerita dengan begitu lancar. Ia percaya sepenuhnya pada kebohongannya sendiri. Baginya, Vera sudah menjadi masa lalu. Wanita lemah yang dengan mudah ia singkirkan. Reaksi Vera kemarin yang hanya tersenyum dan pergi, ia tafsirkan sebagai kepasrahan total. Betapa bodohnya wanita itu, pikirnya. Mereka melanjutkan sarapan sambil merencanakan masa depan. Ibu Yati sudah membayangkan pesta pernikahan mewah untuk Lukman dan Manda. Manda sudah sibuk memikirkan perhiasan dan tas bermerek, apa yang akan ia minta pada Lukman setelah mereka menikah. Sementara Lukman, ia merasa berada di puncak dunia. Ia punya wanita cantik di sisinya, restu dari ibunya, dan sebuah villa mewah untuk dinikmati. Hidup terasa sempurna. Namun, kesempurnaan itu tidak bertahan lama. Tepat saat Manda sedang memamerkan cincin berlian pemberian Lukman, lampu kristal di atas meja makan berkedip beberapa kali lalu padam total. Aliran listrik di seluruh villa mati. Beberapa saat kemudian, air yang mengalir dari pancuran kecil di taman juga berhenti. Keheningan yang tiba-tiba terasa aneh. Loh, kok mati lampu? Keluh Ibu Yati, mengibaskan tangannya karena merasa gerah. Mungkin cuma mati listrik biasa. Di daerah puncak kan sering begini. Jawab Lukman mencoba tenang, meskipun ia merasa sedikit kesal karena momennya terganggu. Ia mengeluarkan ponselnya, hendak menelepon seseorang yang ia anggap sebagai pengelola villa. Tentu saja, ia tidak punya nomor siapapun. Ia hanya berpura-pura untuk menjaga citranya di depan Manda dan ibunya. Saat itulah, ia menyadari sesuatu yang lebih aneh. Sinyal ponselnya hilang total. Sinyal juga tidak ada. Gumamnya, mulai merasa ada yang tidak beres. Tiba-tiba, suara deru beberapa mobil terdengar dari arah gerbang depan. Bukan suara mobil biasa, melainkan suara mesin mobil-mobil besar dan mewah. Penasaran, Lukman berjalan ke depan. Ibu Yati dan Manda mengikutinya dari belakang. Dari jendela depan, mereka melihat pemandangan yang mengejutkan. 3 mobil SUV hitam legam dan sebuah sedan Eropa mewah telah terparkir rapi di halaman depan. Dari mobil-mobil SUV itu, keluar 8 orang pria berbadan tegap, mengenakan setelan hitam dan kacamata hitam, tampak seperti pasukan pengawal profesional. Mereka langsung menyebar, mengambil posisi di beberapa titik di sekitar villa dengan sikap waspada. Kemudian, pintu sedan mewah itu terbuka. Seorang pria berusia akhir 40-an, berpenampilan sangat rapi dengan setelan jas abu-abu yang mahal, melangkah keluar. Pria itu membawa sebuah tas kerja dari kulit. Wajahnya tenang, profesional, tetapi tatapan matanya tajam dan tidak bersahabat. Pria itu, Pak Toga, berjalan lurus menuju pintu utama villa. Lukman, dengan sisa-sisa arogansinya, membuka pintu sebelum Pak Toga sempat mengetuk. Maaf, ada apa ini? Kalian siapa main masuk pekarangan orang sembarangan? Bentaknya, mencoba terdengar berkuasa. Pak Toga menatap Lukman dengan tenang, tidak terintimidasi sama sekali. Selamat pagi. Nama saya Toga. Saya mencari Bapak Lukman, katanya dengan suara datar dan jelas. Saya Lukman. Ada perlu apa? Baguslah kalau begitu, kata Pak Toga. Saya di sini atas nama klien saya, pemilik sah dari properti dengan nomor sertifikat hak guna bangunan 0798, yang beralamat di sini. Lukman tertawa sinis. Pemilik? Anda salah orang. Ini villa fasilitas dari kantor saya. Mungkin ada kesalahan administrasi. Pak Toga tidak membalas tawa itu. Ia hanya membuka tas kerjanya dan mengeluarkan sebuah map tebal berwarna biru. Ia membukanya dan menunjukkan lembar pertama kepada Lukman. Di sana, terpampang dengan jelas sebuah salinan sertifikat tanah yang dilegalisir. Di bagian nama pemilik, tertulis sebuah nama yang membuat darah Lukman seakan berhenti mengalir. Vera Putri Wijaya. Klien saya adalah Nyonya Vera Putri Wijaya, ulang Pak Toga dengan penekanan pada setiap kata. Villa ini, beserta seluruh isinya, adalah properti warisan yang sah atas namanya. Anda, dan 2 orang yang bersama Anda,
tidak memiliki hak apapun untuk berada di sini. Kehadiran Anda di sini terhitung sebagai penyerobotan properti pribadi. Dunia Lukman seakan runtuh. Kakinya terasa lemas. Ia menatap dokumen itu, lalu menatap wajah Pak Toga, mencari tanda-tanda kebohongan, tetapi tidak menemukan apapun. Ibu Yati, yang mendengar percakapan itu dari belakang Lukman, menerobos maju. Apa-apaan ini? Bohong. Ini pasti penipuan, teriaknya histeris. Matanya melotot tidak percaya. Vera itu perempuan miskin. Tidak mungkin dia punya tempat semewah ini. Manda berdiri membeku di belakang mereka. Wajahnya yang tadi berseri-seri kini pucat pasi. Kalkulator di otaknya berputar cepat. Ia sadar, ia telah salah perhitungan. Ia telah bertaruh pada kuda yang salah. Pak Toga mengabaikan teriakan Ibu Yati sepenuhnya. Ia kembali menatap Lukman yang masih membisu karena syok. Klien saya, Nyonya Vera, berbaik hati tidak melaporkan Anda ke polisi atas tuduhan penyerobotan. Namun, beliau memberikan perintah yang sangat jelas. Anda bertiga diberi waktu 30 menit, dimulai dari sekarang, untuk mengemasi barang-barang pribadi Anda dan meninggalkan properti ini secara sukarela. Pak Toga melirik jam tangan mewahnya. Lewat dari waktu tersebut, tim saya yang akan membantu Anda berkemas, dan saya tidak bisa menjamin barang-barang Anda akan kembali dalam kondisi utuh. Silakan. Setelah mengatakan itu, Pak Toga melangkah mundur, memberi isyarat kepada para penjaganya yang segera mengambil posisi di dekat pintu, mengawasi setiap gerak-gerik mereka. Penghinaan itu terasa begitu menusuk. Diperlakukan seperti pencuri di tempat yang beberapa menit lalu mereka anggap sebagai istana mereka. Lukman akhirnya tersadar dari syoknya, digantikan oleh amarah yang meluap-luap. Tapi apa yang bisa ia lakukan? Melawan 8 orang berbadan tegap itu adalah tindakan bodoh. Dengan perasaan terhina, ia berbalik dan mulai mengemasi barang-barangnya dengan gerakan kasar. Ibu Yati masih meracau tidak terima, sementara Manda bergerak cepat dan diam, hanya ingin segera keluar dari situasi memalukan itu. Tepat 30 menit kemudian, mereka bertiga digiring keluar oleh tatapan dingin para penjaga. Mereka berdiri di halaman depan dengan tas-tas mereka, merasa seperti pengungsi yang diusir dari tanahnya. Saat itulah, sebuah mobil sport berwarna merah metalik meluncur mulus memasuki gerbang yang terbuka. Mobil itu berhenti tak jauh dari mereka. Semua mata tertuju pada mobil itu. Pintu mobil terbuka, dan sesosok wanita melangkah keluar. Itu adalah Vera. Tapi ini bukan Vera yang mereka kenal. Vera yang ini mengenakan gaun sifon yang elegan, kacamata hitam berbingkai besar yang menutupi separuh wajahnya, dan sepatu hak tinggi yang membuatnya tampak lebih jenjang dan berwibawa. Ia berjalan melewati mereka bertiga tanpa melirik sedikitpun, seolah mereka hanyalah patung tak bernyawa di tamannya. Aura kekuatan dan kekuasaan menguar dari dirinya. Ia berhenti tepat di depan pintu utama vilanya, di mana Pak Toga sudah menunggu dan membukakan pintu untuknya. Sebelum masuk, ia berhenti sejenak. Ia melepaskan kacamatanya, menoleh sedikit ke arah mereka bertiga yang berdiri terpaku dalam kehinaan. Matanya dingin, tanpa emosi. Lain kali, kalau mau berlibur, katanya dengan suara tenang namun mematikan, pastikan kalian tahu siapa pemilik tempatnya. Vera kemudian melangkah masuk ke dalam rumahnya, meninggalkan Lukman, Ibu Yati, dan Manda yang berdiri di bawah terik matahari, hancur oleh kebenaran yang baru saja menampar mereka. Pembalasan Vera baru saja dimulai, dan ini hanyalah babak pembuka. Perjalanan kembali ke Jakarta terasa seperti perjalanan menuju neraka. Sedan hitam metalik milik Lukman yang biasanya terasa lapang dan mewah, kini terasa sempit dan menyesakan, penuh dengan amarah yang tak terucapkan dan rasa malu yang membakar. Tidak ada yang berbicara. Lukman mencengkeram setir dengan buku-buku jarinya yang memutih, rahangnya mengeras menahan gejolak emosi yang berkecamuk di dalam dirinya. Syok, tidak percaya, marah, dan terhina bercampur menjadi satu. Bagaimana mungkin Vera, wanita yang selama ini ia anggap polos, penurut, dan tidak berdaya, bisa memiliki kekayaan sebesar itu? Bagaimana mungkin wanita itu tega mempermalukannya di depan Manda dan ibunya sendiri? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di otaknya tanpa henti, membuatnya pusing. Di kursi penumpang depan, Manda hanya diam membisu. Wajahnya yang biasa dihiasi senyum menggoda kini datar tanpa ekspresi. Pikirannya bekerja lebih cepat dari putaran roda mobil. Kalkulasi untung rugi berputar di kepalanya. Lukman, pria yang ia anggap sebagai tiket menuju kehidupan mewah, ternyata hanyalah seorang penipu. Lebih buruk lagi, ia kini bermusuhan dengan seorang wanita yang jelas-jelas jauh lebih kaya dan berkuasa. Manda mulai menyusun strategi untuk melepaskan diri. Ia harus memutuskan hubungan dengan Lukman secepat mungkin sebelum ia ikut terseret ke dalam kehancuran pria itu. Baginya,
Ini bukan lagi tentang cinta atau hubungan, ini adalah tentang bertahan hidup di hutan beton Jakarta. Sementara itu, di kursi belakang, Ibu Yati adalah yang paling tidak bisa mengendalikan emosinya. Ia terus bergumam dan meracau pelan, menyalahkan semua orang kecuali dirinya sendiri. Ia menyalahkan Vera karena telah menipu mereka semua dengan kepolosannya. Ia menyalahkan Lukman karena bodoh dan tidak bisa melihat potensi istrinya sendiri. Ia menyalahkan takdir karena telah mempertemukan anaknya dengan ular berbisa, seperti Vera. Umpatan dan keluhan itu terus keluar dari mulutnya, mengisi keheningan yang mencekam di dalam mobil. Namun, baik Lukman maupun Manda tidak ada yang menanggapinya. Mereka terlalu sibuk dengan masalah mereka masing-masing. Mereka tiba di apartemen Lukman saat hari sudah gelap. Apartemen yang biasanya menjadi tempat persinggahan nyaman, kini terasa asing. Rasa malu akibat pengusiran di villa masih menempel erat. Tanpa banyak bicara, Manda langsung mengemasi barang-barangnya yang ada di apartemen itu. "Kamu mau kemana?" tanya Lukman dengan suara serak, melihat Manda memasukkan pakaian dan tas-tas mahalnya ke dalam koper. Manda menoleh, menatap Lukman dengan pandangan dingin yang belum pernah Lukman lihat sebelumnya. "Aku pulang," jawabnya singkat. "Pulang? Kenapa? Kita bisa selesaikan ini. Ini hanya salah paham," kata Lukman, masih mencoba memegang kendali atas situasi yang sudah jelas di luar jangkauannya. Manda tertawa, tawa yang sinis dan meremehkan. "Salah paham? Lukman, kamu itu ditipu mentah-mentah oleh istrimu sendiri. Kamu bahkan tidak tahu kalau villa tempat kamu membawa selingkuhanmu itu milik istrimu. Dan kamu mengharapkan aku tetap di sini? Aku tidak sebodoh itu," katanya tajam. "Hubungan kita selesai. Jangan cari aku lagi." Setelah mengatakan itu, Manda menyeret kopernya keluar dari pintu apartemen tanpa menoleh ke belakang, meninggalkan Lukman yang termangu dalam keterkejutan. Pintu dibanting keras, seolah menjadi penanda akhir dari hubungan mereka. Kepergian Manda adalah tamparan kedua bagi Lukman hari itu. Setelah rasa malunya, kini rasa ditinggalkannya yang mengambil alih. Ia terduduk lemas di sofa. Ibu Yati yang melihat drama itu, hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan kesal. "Lihat kan? Perempuan seperti itu memang hanya menginginkan hartamu. Sudahlah, lupakan dia. Sekarang yang harus kita pikirkan adalah bagaimana cara membalas perbuatan Vera," katanya dengan penuh semangat balas dendam. Amarah Lukman kembali tersulut. "Benar, Bu. Vera tidak bisa lolos begitu saja. Dia harus membayar semua ini. Aku akan membuatnya menyesal," katanya dengan gigi bergemeretak. Rencana balas dendam mulai tersusun di kepalanya. Langkah pertama adalah menguasai semua aset bersama mereka. Ia akan menguras rekening bank mereka, memblokir semua akses Vera, dan membuatnya tidak punya apa-apa. Dengan begitu, Vera akan datang memohon kepadanya. Dengan semangat baru, Lukman meraih laptopnya dan membuka situs internet banking. Ia memasukkan username dan password rekening bersama mereka, rekening gaji yang selama ini menjadi sumber utama gaya hidup mewah mereka. Ia yakin, saldo di dalamnya masih cukup banyak. Ia berencana memindahkan semua uang itu ke rekening pribadinya yang lain. Namun, saat halaman saldo terbuka, matanya terbelalak. Angka yang tertera di sana adalah 0 rupiah. 0 rupiah. Seluruh saldo telah lenyap. Dengan panik, Lukman memeriksa riwayat transaksi. Di sana, tertera sebuah transaksi tunggal berjumlah sangat besar yang dilakukan pagi tadi, sekitar waktu yang sama saat Pak Toga datang ke villa. Transaksi itu mentransfer seluruh dana ke rekening lain atas nama Vera Putri Wijaya. Keterangannya singkat, pengembalian dana pribadi. Lukman baru ingat, rekening itu memang dibuka atas nama Vera sebagai pemilik utama, karena saat itu Vera memiliki slip gaji yang lebih meyakinkan dari perusahaan konsultan tempatnya bekerja sebelum mereka menikah. Selama ini, Lukman tidak pernah memedulikannya karena ia yang memegang kendali penuh atas kartu ATM dan internet banking. Ia tidak pernah menyangka Vera akan bergerak secepat dan setegas ini. Napasnya memburu. Keringat dingin mulai membasahi dahinya. Ia mencoba kartu kreditnya untuk memesan makanan secara online, berharap setidaknya fasilitas itu masih bisa digunakan. Transaksi ditolak, begitu tulisan yang muncul di layar. Satu persatu, semua kartu kredit tambahannya, yang semuanya terhubung dengan kartu utama milik Vera, ia coba. Hasilnya sama. Semuanya ditolak. Tepat pada saat itu, sebuah notifikasi email masuk ke ponselnya. Email itu datang dari pihak bank. Subjek, pemberitahuan pembekuan fasilitas rekening dan kartu kredit. Isi email itu singkat dan formal. Memberitahukan bahwa atas permintaan pemilik rekening utama, Nyonya Vera Putri Wijaya, dan didukung oleh laporan adanya aktivitas transaksi mencurigakan dalam 6 bulan terakhir,
maka seluruh fasilitas yang terhubung dengan rekening tersebut, termasuk rekening bersama, kartu debit, dan seluruh kartu kredit tambahan atas nama Bapak Lukman, telah dibekukan secara permanen hingga ada pemberitahuan lebih lanjut. Bank juga akan melakukan audit internal terhadap seluruh transaksi yang telah terjadi. Lukman melempar ponselnya ke sofa. Ia meraung dalam frustrasi. Ia benar-benar telah dipotong. Diputus dari sumber kehidupannya. Semua yang ia banggakan, semua yang menjadi fondasi gaya hidupnya, lenyap dalam sekejap. Ia tidak punya uang, tidak punya akses kredit, dan lebih buruk lagi, ia kini berada di bawah pengawasan pihak bank. Ibu Yati yang melihat kepanikan anaknya menjadi ikut cemas. Ada apa, Lukman? Kenapa kamu? Uangnya, Bu, uangnya habis. Vera mengambil semuanya. Dia memblokir semuanya, teriak Lukman seperti orang gila. Saat itulah telepon Lukman berdering. Nama atasannya, Pak Hartono, muncul di layar. Dengan sisa harapan, Lukman mengangkat telepon itu. Mungkin setidaknya pekerjaannya masih aman. Mungkin ia bisa meminta kasbon atau pinjaman dari kantor. Halo, Pak, sapa Lukman, mencoba terdengar normal. Lukman, sapa suara berat Pak Hartono di seberang sana. Nadanya terdengar serius, tidak seperti biasanya. Saya tidak akan basa-basi. Baru saja saya mendapat email dari Dewan Direksi. Mereka meminta kamu untuk nonaktif sementara dari semua tugasmu, terhitung mulai besok. Jantung Lukman serasa berhenti berdetak. Nonaktif? Tapi kenapa? Pak, saya tidak melakukan kesalahan apapun. Saya juga tidak tahu detailnya. Lukman, email itu hanya menyebutkan akan ada audit dadakan dari tim independen terkait beberapa proyek pengadaan yang kamu tangani beberapa waktu lalu. Ini perintah langsung dari atas. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Sebaiknya kamu jangan datang ke kantor dulu sampai situasi lebih jelas, kata Pak Hartono, sebelum menutup telepon. Lukman terduduk lemas. Telepon itu terlepas dari genggamannya dan jatuh ke lantai. Ini bukan lagi sekadar masalah rumah tangga. Ini adalah serangan total yang terkoordinasi dengan sempurna. Villa, uang, dan sekarang pekerjaan. Vera telah merencanakan ini semua dengan sangat teliti. Senyuman misterius Vera kemarin kini terasa begitu menakutkan. Itu bukanlah senyum kekalahan. Itu adalah senyum predator yang telah berhasil menjebak mangsanya. Lukman sadar, ia telah meremehkan istrinya. Dan kini, ia akan membayar mahal untuk kesalahan itu. Kabar penonaktifan Lukman menyebar di lingkungan kantornya, seperti api di musim kemarau. Bisik-bisik dan spekulasi mulai terdengar di setiap sudut ruangan. Lukman, yang selama ini dikenal sebagai manajer yang berprestasi, ambisius, dan sedikit arogan, tiba-tiba menjadi buah bibir. Statusnya yang menggantung membuatnya tidak bisa berbuat apa-apa. Ia dilarang datang ke kantor, akses email perusahaannya diblokir, dan semua proyek yang ia pegang dialihkan ke manajer lain. Ia terisolasi, terputus dari dunia profesional yang selama ini menjadi kebanggaannya. Selama beberapa hari, Lukman mengurung diri di apartemen. Ia mencoba menghubungi beberapa rekan kerjanya yang ia anggap dekat, mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun, respons mereka dingin dan menghindar. Tidak ada yang mau berbicara banyak. Mereka hanya mengatakan bahwa tim audit sedang bekerja, dan semua orang dilarang membahas kasusnya. Lukman merasa seperti orang buangan. Orang-orang yang dulu menjilatnya, kini bahkan tidak mau mengangkat teleponnya. Di sisi lain, Vera tidak tinggal diam. Apa yang terjadi di perusahaan Lukman bukanlah sebuah kebetulan. Itu adalah langkah kedua dari rencananya yang telah ia persiapkan dengan matang. Selama bertahun-tahun hidup bersama Lukman, Vera bukanlah istri yang naif dan buta. Ia melihat banyak hal. Ia melihat bagaimana Lukman seringkali memanipulasi laporan pengeluaran. Ia melihat bagaimana Lukman menerima hadiah dari para vendor. Ia melihat bagaimana Lukman menyetujui pengadaan barang dengan harga yang digelembungkan. Selama ini, Vera memilih diam bukan karena ia tidak tahu, tetapi karena ia masih berharap Lukman akan berubah. Ia mengumpulkan semua bukti kecil itu, salinan faktur, rekaman percakapan tidak sengaja, dan catatan-catatan kecil, menyimpannya dalam sebuah folder rahasia di penyimpanan cloud pribadinya. Ia berharap tidak akan pernah perlu menggunakan semua itu. Tapi sekarang, waktu untuk berharap sudah selesai. Melalui Pak Toga, semua bukti itu diserahkan secara anonim kepada salah satu anggota Dewan Direksi perusahaan Lukman yang dikenal memiliki integritas tinggi. Bukti-bukti itu, meskipun tampak sepele jika dilihat satu persatu, ketika digabungkan membentuk sebuah pola korupsi skala kecil yang sistematis dan merugikan perusahaan.
Laporan anonim itu cukup untuk memicu alarm dan memaksa Dewan Direksi untuk melakukan audit internal secara menyeluruh. Vera tahu persis, sekali tim audit masuk, mereka akan menemukan lebih banyak lagi bangkai yang disembunyikan Lukman. Ia tidak perlu menjatuhkan Lukman secara langsung. Ia hanya perlu menyalakan korek api dan membiarkan api itu membakar habis rumah kebohongan yang telah dibangun Lukman. Sementara itu, di apartemen, ketegangan antara Lukman dan ibunya semakin memuncak. Tanpa uang dan pekerjaan, gaya hidup mereka yang mewah lenyap seketika. Mereka harus berhemat untuk makan sehari-hari. Ibu Yati, yang terbiasa hidup nyaman dan dilayani, mulai mengeluh tanpa henti. Ia menyalahkan Lukman atas semua kemalangan yang menimpa mereka. Ini semua karena kebodohanmu, omelnya pada suatu sore. Kalau saja dari dulu kamu bisa lebih pintar dan menguasai Vera, kita tidak akan seperti ini. Kamu terlalu lembek. Cukup, Bu, bentak Lukman. Kesabarannya sudah habis. Ibu pikir ini mudah? Aku juga sedang berusaha. Semua ini gara-gara perempuan sialan itu. Di tengah kekacauan hidupnya, ada satu orang yang Lukman pikir masih bisa menjadi sekutunya, Manda. Ia mencoba menghubungi Manda berkali-kali, tetapi panggilannya selalu ditolak. Pesannya tidak pernah dibalas. Lukman, dalam keputusasaannya, memutuskan untuk mendatangi apartemen Manda. Ia harus meyakinkan Manda untuk kembali ke sisinya. Ia masih percaya bahwa pesonanya bisa meluluhkan hati wanita itu. Namun, yang ia temui di lobi apartemen Manda bukanlah sambutan hangat, melainkan tatapan dingin dari petugas keamanan yang melarangnya masuk. "Maaf, Pak. Mbak Manda berpesan untuk tidak mengizinkan Bapak naik," kata petugas itu dengan tegas. Saat Lukman sedang berdebat dengan petugas keamanan, Manda muncul dari lift, berjalan dengan anggun. Ia tampak terkejut melihat Lukman, tetapi keterkejutan itu dengan cepat ia sembunyikan di balik topeng arogansinya. "Manda, kita perlu bicara," kata Lukman, suaranya memohon. "Tidak ada yang perlu dibicarakan, Lukman. Sudah kubilang, hubungan kita selesai," jawab Manda dingin, bahkan tanpa menatapnya. "Tapi aku butuh bantuanmu. Setidaknya, beri aku sedikit pinjaman. Aku janji akan mengembalikannya begitu masalahku selesai," pinta Lukman, menelan harga dirinya dalam-dalam. Manda berhenti, akhirnya menoleh dan menatap Lukman dari ujung rambut hingga ujung kaki dengan pandangan merendahkan. "Pinjaman? Kamu pikir aku ini ban? Dengar ya, Lukman. Aku mendekatimu karena aku pikir kamu sukses dan punya masa depan. Ternyata, kamu hanya parasit yang hidup dari kekayaan istrimu. Sekarang setelah semuanya hilang, kamu tidak ada harganya lagi bagiku," katanya dengan kejam. Kata-kata Manda menusuk tepat di jantung Lukman. Namun, Manda belum selesai. Ia mendekat dan berbisik di telinga Lukman. "Asal kamu tahu saja, aku sudah mencoba menghubungi Vera. Aku menawarkan kerjasama untuk menjatuhkanmu lebih dalam, dengan imbalan sejumlah uang tentunya. Aku punya banyak bukti tentang kebusukanmu." Mata Lukman terbelalak ngeri. Ia tidak menyangka Manda bisa selicik itu. Manda tersenyum melihat ekspresi Lukman. "Tapi sayangnya, istrimu itu lebih pintar dari yang aku kira. Dia menolak tawaranku mentah-mentah." Manda kemudian tertawa kecil. Dia bilang, "Kenapa aku harus membayarmu? Semua buktinya sudah ada di tanganku. Termasuk rekaman pembicaraan kita saat ini." Setelah menjatuhkan bom terakhir itu, Manda berjalan pergi meninggalkan Lukman yang berdiri mematung, benar-benar hancur. Ia tidak hanya kehilangan Manda, tetapi ia juga baru sadar bahwa setiap gerakannya seolah sudah dibaca oleh Vera. Vera tidak hanya selangkah di depannya, tetapi ia seperti sedang memainkan sebuah permainan catur di mana Vera sudah tahu semua langkah yang akan ia ambil. Ia merasa bodoh, tidak berdaya, dan benar-benar sendirian. Mimpi buruknya masih jauh dari kata usai. Kehancuran Lukman terasa seperti gelombang pasang yang ikut menyeret orang-orang di sekitarnya, dan korban pertamanya adalah Ibu Yati. Selama ini, Ibu Yati hidup dalam sebuah gelembung kemewahan palsu yang ditiupkan oleh Lukman. Ia menikmati status sosialnya sebagai ibu dari seorang manajer sukses, memamerkan tas-tas bermerek dan perhiasan yang sebenarnya dibeli menggunakan kartu kredit tambahan dari Vera. Ia aktif di beberapa kelompok arisan sosialita, tempat di mana para anggotanya saling bersaing untuk menunjukkan siapa yang paling kaya dan paling terpandang. Bagi Ibu Yati, citra adalah segalanya. Namun, sejak berita penonaktifan Lukman tersebar dan fasilitas keuangannya terputus, gelembung itu pecah seketika. Telepon dari teman-teman arisannya yang biasanya berisi ajakan makan siang di restoran mahal atau pameran perhiasan, kini berhenti total. Sebaliknya,
Yang ia terima hanyalah bisik-bisik dan tatapan sinis saat ia kebetulan bertemu mereka di depan umum. Ia yang biasanya menjadi pusat perhatian, kini dihindari seolah membawa penyakit menular. Kehilangan status sosial ini adalah pukulan telak bagi harga dirinya. Namun, ada masalah lain yang jauh lebih besar dan lebih berbahaya sedang mengintainya, masalah yang selama ini berhasil ia sembunyikan dengan rapat. Di balik penampilannya yang glamor, Ibu Yati memiliki sebuah rahasia kelam. Ia seorang penjudi. Bukan judi di kasino-kasino megah, melainkan permainan kartu taruhan tinggi yang ia mainkan bersama beberapa kenalan lamanya. Kebiasaan ini sudah berlangsung bertahun-tahun, jauh sebelum Lukman menikah dengan Vera. Ia seringkali kalah, menumpuk utang dalam jumlah yang tidak sedikit. Selama ini, Lukman selalu menjadi penyelamatnya. Setiap kali Ibu Yati terlilit utang, ia akan merengek pada anak kesayangannya itu, dan Lukman, dengan akses tak terbatas ke rekening Vera, akan selalu mentransfer sejumlah uang untuk menutupi semuanya. Bagi Lukman, itu adalah harga kecil yang harus dibayar untuk menjaga nama baik keluarga. Sekarang, keran uang itu telah tertutup rapat, dan para penagih utang tidak mengenal kata sabar. Suatu sore, saat Ibu Yati sedang meratapi nasibnya di apartemen, bel pintu berbunyi dengan kasar. Mengira itu adalah Lukman yang baru pulang, ia membuka pintu tanpa melihat. Di depannya, berdiri dua orang pria berbadan besar dengan wajah keras tanpa senyum. Mereka bukan tamu yang ia harapkan. "Selamat sore. Bisa bicara dengan Ibu Yati?" tanya salah satu pria itu dengan suara berat yang sama sekali tidak ramah. Jantung Ibu Yati berdebar kencang. Ia langsung tahu siapa mereka. "Maaf, ada perlu apa ya?" tanyanya, mencoba terdengar tenang. "Tidak perlu pura-pura, Bu," kata pria kedua sambil melangkah masuk tanpa diundang, membuat Ibu Yati terpaksa mundur. Utang judi ibu yang ke Pak Roni sudah jatuh tempo 2 minggu yang lalu. Bunganya jalan terus. Totalnya sekarang sudah 300 juta. Kapan mau dibayar? 300 juta. Angka itu membuat kepala Ibu Yati pening. Ia pikir utangnya hanya sekitar 200 juta. Bunga yang mencekik telah membuat jumlahnya membengkak. "Sabar sedikit, Pak. Anak saya sedang ada masalah. Nanti kalau sudah beres, pasti saya bayar," jawabnya dengan suara gemetar. Pria pertama tertawa sinis. "Sabar? Kesabaran kami sudah habis, Bu. Pak Roni kasih waktu 1 minggu. Tepat 7 hari dari sekarang. Kalau uangnya belum ada, kami tidak akan datang menagih lagi. Kami akan langsung datang membawa surat sita untuk rumah ibu yang di Permata Hijau itu. Kami sudah pegang salinan sertifikatnya sebagai jaminan, Ibu ingat kan? Rumah di Permata Hijau. Itu adalah satu-satunya harta berharga yang tersisa atas namanya, rumah peninggalan almarhum suaminya. Tempat di mana ia membesarkan Lukman. Ancaman itu terasa begitu nyata dan menakutkan. Setelah memberikan peringatan terakhir, kedua pria itu pergi, meninggalkan Ibu Yati yang terduduk lemas di lantai dengan tubuh gemetar. Ia panik. Ia tidak punya uang sebanyak itu. Lukman pun sudah tidak punya apa-apa. Menjual perhiasan dan tasnya pun tidak akan cukup untuk menutupi setengahnya. Dalam keputusasaannya, hanya ada satu nama yang terlintas di benaknya, Vera. Meskipun ia membenci menantunya itu, ia tahu Vera adalah satu-satunya orang yang mungkin bisa menolongnya. Dengan menelan semua harga dirinya, ia memutuskan untuk mencari Vera. Ia akan memohon, bersujud jika perlu, demi menyelamatkan rumahnya. Ia mencoba mendatangi apartemen lama tempat Vera dan Lukman pernah tinggal, tetapi tetangga mengatakan apartemen itu sudah kosong. Ia mencoba mencari tahu alamat kantor lama Vera, tetapi perusahaan itu mengatakan Vera sudah lama mengundurkan diri. Ibu Yati hampir menyerah, sampai ia teringat sesuatu. Dulu, Vera pernah bercerita sekilas tentang yayasan sosial yang dikelola oleh almarhum ayahnya. Yayasan Wijaya Bakti. Dengan sisa tenaganya, ia mencari alamat yayasan itu di internet. Setibanya di sana, ia terkejut. Yayasan itu menempati sebuah gedung kecil yang sederhana namun sangat rawat di kawasan Jakarta Selatan. Suasananya tenang dan damai. Ia masuk dan bertanya pada resepsionis, apakah ia bisa bertemu dengan Vera. Resepsionis itu menatapnya dengan sopan. "Maaf, Bu. Ibu Vera sedang tidak ada di tempat." "Kalau begitu, apa saya bisa meminta alamat rumah orang tuanya? Ini sangat penting. Menyangkut keluarga," desak Ibu Yati, mencoba memancing simpati. Resepsionis itu tersenyum tipis. "Setahu saya, keluarga Wijaya sudah lama pindah ke luar negeri, Bu. Sejak sebelum Pak Wijaya meninggal. Rumah lama mereka di sini sudah lama dikosongkan. Tapi Neng Vera memang sesekali datang ke rumah itu untuk mengecek. Biasanya untuk keperluan yayasan juga."
Kepala Ibu Yati terasa seperti dihantam palu. Pindah ke luar negeri? Mendiang ayah? Wijaya? Jadi nama keluarga Vera adalah Wijaya? Nama yang sama dengan nama jalan-jalan utama dan kompleks bisnis paling elit di Jakarta? Selama ini, ia menikahkah anaknya dengan siapa? Kepanikan karena utangnya sejenak terlupakan, digantikan oleh syok realisasi yang jauh lebih besar. Ia baru sadar, selama bertahun-tahun ia tinggal satu atap dengan menantu perempuan yang latar belakangnya sama sekali tidak ia ketahui. Ia telah menghina dan merendahkan seorang wanita yang mungkin berasal dari keluarga yang jauh lebih terpandang daripada semua teman sosialitanya jika digabungkan. Kebodohannya terasa begitu nyata dan menyesakan. Ia meninggalkan gedung yayasan itu dengan langkah gontai, merasa kalah bahkan sebelum sempat berperang. Di sebuah ruang kerja yang luas dan minimalis di puncak gedung pencakar langit, Vera menatap hamparan lampu kota Jakarta yang mulai menyala. Ini adalah dunianya yang sebenarnya. Dunia yang ia bangun sendiri, terpisah dari bayang-bayang nama besar keluarganya. Ia bukanlah sekadar pewaris. Setelah menyelesaikan studinya di luar negeri, ayahnya, seorang konglomerat yang bijaksana, memberinya sebuah tantangan. Bukan untuk bergabung dengan perusahaan keluarga yang sudah mapan, melainkan untuk membangun sesuatu dari nol. Ayahnya memberinya modal awal dan berkata, "Ayah tidak ingin kamu dikenal sebagai anak dari Wijaya. Ayah ingin dunia mengenalmu sebagai Vera. Ciptakan nilaimu sendiri." Vera menerima tantangan itu. Ia mendirikan sebuah perusahaan konsultan teknologi, VTech, yang berfokus pada solusi keamanan digital untuk korporasi. Dengan kerja keras, kecerdasan, dan visinya, ia membangun VTech dari sebuah kantor kecil berisi 5 orang menjadi sebuah perusahaan terkemuka dengan ratusan karyawan. Ia sengaja menjaga profilnya tetap rendah. Di dunia bisnis, ia dikenal sebagai V. Wijaya, seorang pimpinan yang jenius namun misterius. Tidak ada yang tahu bahwa ia adalah putri tunggal dari keluarga Wijaya yang legendaris. Saat bertemu Lukman, Vera sedang berada di puncak kelelahannya. Ia merindukan kehidupan normal. Lukman, dengan pesonanya saat itu, tampak seperti pria biasa yang ambisius. Vera jatuh cinta pada ilusi kesederhanaan itu. Maka, ia pun membuat keputusan paling naif dalam hidupnya. Ia menyembunyikan identitasnya. Ia mengundurkan diri dari posisi CEO di VTech, menyerahkan operasional harian kepada dewan direksi yang ia percaya, dan hanya memantau dari jauh sebagai pemilik saham mayoritas. Ia mengambil pekerjaan di sebuah perusahaan kecil, hidup sederhana, dan menikahi Lukman, berharap bisa menemukan kebahagiaan sejati yang tidak ternilai oleh uang. Betapa salahnya ia. Tahun-tahun pernikahan justru mengajarinya pelajaran pahit tentang sifat manusia. Ia melihat bagaimana Lukman dan Ibu Yati memuja materi dan status, sementara merendahkan ketulusan dan kerja keras. Ia melihat bagaimana cinta suaminya ternyata begitu dangkal. Namun, ia bukanlah wanita bodoh. Di balik senyum sabarnya, ia adalah seorang ahli strategi. Ia mempersiapkan segalanya. Ia meminta Pak Toga, pengacara keluarganya sejak lama, untuk menyusun berbagai skenario jika pernikahannya gagal. Rencana A, B, C, semuanya telah tersusun rapi, lengkap dengan langkah-langkah hukum dan finansial yang harus diambil. Hari ketika ia menemukan Lukman di vilanya, adalah hari di mana ia memutuskan untuk berhenti berharap dan mulai bertindak. Sekarang, ia telah kembali ke singgasananya. Ia kembali aktif memimpin VTech, bukan lagi dari balik layar. Ruang kerja ini adalah pusat komandonya. Pak Toga masuk ke ruangannya, meletakkan beberapa dokumen di atas meja. Semua berjalan sesuai rencana, Bu Vera, lapornya. Audit di perusahaan Lukman berjalan lancar. Mereka menemukan banyak sekali penyimpangan. Cepat atau lambat, kasus ini akan dilimpahkan ke pihak berwajib. Laporan tentang hutang Ibu Yati juga sudah masuk. Para penagihnya bekerja sesuai arahan kita. Vera mengangguk pelan. Ya, bahkan para penagih utang itu pun bergerak sesuai rencananya. Pak Toga, melalui jaringannya, telah membeli utang Ibu Yati dari kreditur aslinya. Kini, Ibu Yati berutang kepada perusahaan cangkang yang dikendalikan oleh Vera. Wanita tua itu sedang digiring ke dalam jebakan yang ia ciptakan sendiri. Bagaimana dengan tawaran palsu untuk Lukman? Tanya Vera. Sudah disiapkan, Bu. Sebuah perusahaan fiktif telah didirikan. Mereka akan menawarkan posisi manajer proyek pada Lukman dengan gaji yang sangat menggiurkan. Tawaran itu akan datang dalam beberapa hari, tepat saat dia berada di titik terendahnya. Dia pasti akan mengambilnya tanpa berpikir panjang. Jelas Pak Toga. Bagus, kata Vera, matanya masih menatap keluar jendela. Pastikan semua dokumen pengadaan terlihat asli, dan jebakannya sempurna. Rencananya kejam,
tetapi ia tidak merasakan sedikit pun penyesalan. Mereka telah mengambil kepercayaannya, merampas tahun-tahun hidupnya, dan menghina harga dirinya. Kini, ia akan mengambil semua yang mereka miliki, harta, reputasi, dan yang paling penting, kebebasan mereka. Ia tidak hanya menginginkan mereka jatuh, ia ingin memastikan mereka tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Harta tersembunyinya bukanlah sekadar uang atau properti, melainkan kecerdasan dan sumber daya yang tak terbatas untuk menjalankan sebuah pembalasan yang sempurna. Hari-hari berlalu menjadi minggu, dan setiap hari terasa lebih buruk dari sebelumnya bagi Lukman. Ia terjebak dalam limbo yang menyiksa. Statusnya di perusahaan masih nonaktif, tetapi tanpa surat pemecatan resmi, ia tidak bisa mencari pekerjaan lain atau mendapatkan pesangon. Ia benar-benar digantung. Uangnya sudah habis sama sekali, memaksanya dan Ibu Yati untuk hidup dari sisa-sisa tabungan darurat yang jumlahnya menyedihkan. Mereka mulai menjual barang-barang elektronik di apartemen untuk membeli makanan. Penghinaan itu terasa lengkap. Lukman, sang manajer yang dulu selalu tampil necis dengan setelan mahal, kini lebih sering terlihat mengenakan kaos kusam, dengan lingkaran hitam di bawah matanya karena stres dan kurang tidur. Ibu Yati juga berada di ambang kehancuran. Batas waktu 7 hari dari penagih utang sudah lewat. Setiap hari ia hidup dalam ketakutan, menunggu pintu digedor dan semua barangnya disita. Ia mencoba menghubungi Lukman berkali-kali, tetapi anaknya itu sendiri sedang tenggelam dalam masalahnya. Ia merasa putus asa dan tidak punya siapa-siapa. Kesombongannya telah luntur, digantikan oleh ketakutan yang murni. Di tengah titik terendah dalam hidupnya itulah, sebuah keajaiban tampaknya datang. Sebuah email masuk ke alamat email pribadi Lukman. Email itu datang dari seorang headhunter, menawarkan sebuah posisi sebagai manajer proyek di sebuah perusahaan bernama PT Cipta Gemilang Nusantara. Perusahaan itu, menurut email tersebut, adalah sebuah perusahaan rintisan yang sedang berkembang pesat di bidang logistik dan pengadaan. Mereka mencari seorang profesional berpengalaman untuk memimpin proyek pengadaan armada transportasi baru. Gaji yang ditawarkan sangat fantastis, bahkan lebih tinggi dari gajinya di perusahaan lama. Bagi Lukman, email itu terasa seperti seberkas cahaya di tengah kegelapan pekat. Rasa curiga sempat terlintas di benaknya. Kenapa ada perusahaan yang mau merekrutnya saat statusnya sedang bermasalah? Namun, keputusasaan mengalahkan logikanya. Ia terlalu menginginkan tawaran ini menjadi nyata. Ia membuka profil perusahaan itu di internet. Situs webnya terlihat profesional, lengkap dengan testimoni klien dan visi misi yang meyakinkan. Semuanya tampak sah. Tanpa berpikir panjang, Lukman langsung membalas email itu dan menyatakan ketertarikannya. Proses rekrutmen berjalan dengan sangat cepat dan mulus. Terlalu mulus hingga terasa aneh jika saja Lukman tidak sedang dibutakan oleh harapan. Wawancara dilakukan melalui panggilan video dengan seseorang yang mengaku sebagai direktur utama. Pertanyaannya standar, dan sang direktur tampak sangat terkesan dengan pengalaman Lukman. Hanya dalam 2 hari, Lukman menerima surat penawaran resmi melalui email. Ia diterima. Ia diminta untuk mulai bekerja pada hari Senin minggu berikutnya. Lukman merasa seperti terlahir kembali. Ia langsung memberitahu ibunya kabar baik itu. "Lihat, Bu, aku berhasil. Aku mendapat pekerjaan baru dengan gaji lebih besar. Sebentar lagi, semua masalah kita akan selesai. Aku akan membayar semua utang ibu, dan kita akan membalas Vera," serunya dengan penuh semangat. Ibu Yati menangis haru, memeluk anaknya. Secercah harapan akhirnya kembali menerangi hidup mereka yang suram. Hari pertama bekerja, Lukman datang ke alamat kantor PT Cipta Gemilang Nusantara yang terletak di sebuah gedung perkantoran kelas menengah. Kantornya tidak terlalu besar, tetapi cukup representatif. Ia disambut oleh sang direktur yang ia temui saat wawancara. Sang direktur, seorang pria parubaya yang ramah bernama Pak Budi, langsung mengajaknya berkeliling dan memperkenalkannya pada beberapa karyawan. Semuanya terasa normal. "Lukman, saya tidak mau buang-buang waktu," kata Pak Budi saat mereka duduk di ruang rapat. "Proyek pengadaan armada truk ini sangat mendesak. Vendor utama sudah kami pilih, dan negosiasi harga sudah selesai. Tugas pertama Anda adalah mempelajari proposalnya, dan jika semua sudah sesuai, Anda tinggal menandatangani kontrak pembeliannya hari ini juga. Dengan begitu, uang muka bisa segera kita transfer dan unit truk bisa segera diproses." Pak Budi menyodorkan sebuah tumpukan dokumen tebal ke hadapan Lukman. Di dalamnya terdapat proposal lengkap, spesifikasi teknis truk, dan surat perjanjian jual-beli, SPJB, yang sudah siap ditandatangani. Lukman merasa sedikit aneh karena diberi tanggung jawab sebesar itu di hari pertamanya. Namun, egonya mengambil alih. Ia merasa dihargai dan dipercaya. Ia ingin membuktikan bahwa perusahaan tidak salah merekrutnya.
Ia membaca dokumen itu sekilas. Semuanya tampak standar. Nama vendornya pun cukup dikenal di industri otomotif. Tanpa menaruh curiga sedikitpun, dan dengan keinginan untuk membuat kesan pertama yang baik, Lukman mengambil pulpen dan membubuhkan tanda tangannya di atas beberapa materai pada dokumen SPJB itu. Kerja bagus, Lukman. Selamat datang di tim, kata Pak Budi sambil tersenyum lebar dan menjabat tangannya. Lukman merasa sangat bangga pada dirinya sendiri. Beberapa hari kemudian, Lukman sedang sibuk bekerja di mejanya ketika suasana kantor tiba-tiba menjadi tegang. Dua orang pria berpenampilan formal, didampingi oleh beberapa orang berseragam polisi, masuk ke dalam kantor. Mereka berjalan lurus menuju meja Pak Budi. Setelah percakapan singkat, Pak Budi menunjuk ke arah Lukman. Kedua pria dan polisi itu menghampiri meja Lukman. Jantung Lukman mulai berdebar kencang. "Apakah Anda yang bernama Lukman?" tanya salah satu pria berjas, yang kemudian memperkenalkan diri sebagai penyidik dari kepolisian. "Iya, Pak. Saya sendiri." "Ada apa ya?" jawab Lukman gugup. "Anda kami tahan untuk dimintai keterangan. Anda diduga terlibat dalam kasus penipuan dan pemalsuan dokumen pengadaan barang yang merugikan PT Kargo Jaya Sentosa sebesar 20 miliar rupiah, kata penyidik itu dengan tegas. Dunia Lukman seakan meledak. PT Kargo Jaya Sentosa adalah nama vendor yang tertera di kontrak yang ia tanda tangani. "Saya tidak mengerti, Pak. Saya baru bekerja di sini. Saya hanya menandatangani dokumen yang diberikan atasan saya," protes Lukman, suaranya bergetar karena panik. "Atasan Anda, yang Anda kenal sebagai Pak Budi, sudah kami amankan. Dan ia mengaku bahwa Anda adalah otak di balik semua ini," jawab penyidik itu dingin. "Tanda tangan Anda ada di semua dokumen kontrak pembelian fiktif ini. Kami harus membawa Anda ke kantor untuk penyelidikan lebih lanjut." Dua orang polisi langsung memegang lengannya. Saat ia digiring keluar dari kantor, Lukman melihat Pak Budi yang juga sedang digiring. Pria itu menatapnya, dan senyum ramah yang ia tunjukkan beberapa hari lalu telah hilang, digantikan oleh seringai tipis yang penuh makna. Saat itulah Lukman sadar. Perusahaan ini, pekerjaan ini, kontrak ini, semuanya adalah jebakan. Sebuah jebakan yang dirancang dengan sangat sempurna untuknya. Dan ia, dengan bodohnya, telah berjalan masuk dan menandatangani surat perintah penangkapannya sendiri. Vera telah berhasil mengubahnya dari seorang manajer menjadi seorang tersangka kriminal. Berita penangkapan Lukman menjadi pukulan terakhir yang meruntuhkan sisa-sisa harapan Ibu Yati. Anaknya, kebanggaannya, kini mendekam di tahanan dengan tuduhan serius. Hari-harinya diisi dengan tangisan dan keputusasaan. Rumah peninggalan suaminya akhirnya benar-benar disita oleh perusahaan penagih utang, memaksanya untuk angkat kaki hanya dengan beberapa koper pakaian. Ia terpaksa menumpang di rumah kontrakan sempit milik kerabat jauh yang menerimanya dengan setengah hati. Wanita yang dulu selalu memandang rendah orang lain, kini harus hidup dari belas kasihan orang. Di sisi lain, Vera segera melayangkan gugatan cerai. Ia tidak mau lagi menyandang nama belakang seorang kriminal. Prosesnya berjalan cepat. Dengan Lukman yang berada di tahanan dan tidak memiliki sumber daya untuk menyewa pengacara yang layak, posisinya sangat lemah. Hari sidang cerai pertama akhirnya tiba. Vera datang ke pengadilan dengan penampilan yang menunjukkan siapa dirinya sekarang. Ia mengenakan setelan kerja berwarna putih gading yang tajam dan elegan, rambutnya ditata rapi, dan wajahnya memancarkan aura ketenangan dan kekuasaan. Ia didampingi oleh Pak Toga dan tim hukumnya yang terdiri dari beberapa pengacara terbaik di kota itu. Kehadirannya langsung menarik perhatian semua orang di koridor pengadilan. Beberapa saat kemudian, Lukman masuk ke ruang sidang. Pemandangannya sangat kontras. Ia mengenakan seragam tahanan berwarna oranye yang kusam dan kebesaran. Tangannya diborgol. Wajahnya tampak kuyu, lebih tua dari usianya, dan tatapannya kosong. Ia hanya didampingi oleh seorang pengacara prodeo yang ditunjuk oleh negara, yang tampak kurang bersemangat. Saat mata mereka bertemu di seberang ruangan, Lukman merasakan gelombang kebencian dan penyesalan yang luar biasa. Wanita di hadapannya itu adalah istrinya, tetapi ia terasa seperti orang asing yang sangat berkuasa. Wanita itulah yang telah merebut segalanya darinya. Sidang berlangsung singkat dan berat sebelah. Pak Toga memaparkan semua bukti perselingkuhan Lukman, lengkap dengan foto-foto dan kesaksian dari staf villa. Ia juga memaparkan bukti penelantaran tanggung jawab finansial. Pengacara Lukman tidak bisa berbuat banyak untuk membantah. Kemudian, hakim memberikan kesempatan pada Lukman untuk berbicara. Dengan suara parau, Lukman mencoba membela diri. Ia menuduh Vera telah menjebaknya, menghancurkan hidupnya dengan sengaja. Dia yang merencanakan semuanya, Yang Mulia. Dia menjebak saya. Dia tidak sepolos kelihatannya.
serunya dengan putus asa. Vera, yang sejak tadi hanya diam, akhirnya meminta izin pada hakim untuk menanggapi. Ia berdiri, menatap lurus ke arah Lukman, bukan dengan kebencian, melainkan dengan tatapan dingin yang menusuk. Yang mulia, kata Vera dengan suara yang jelas dan tenang, memenuhi seluruh ruang sidang. Apakah saya yang memintanya untuk membawa wanita lain ke tempat tidur kami? Apakah saya yang menyuruhnya untuk berbohong dan memanipulasi keuangan keluarga selama bertahun-tahun? Apakah saya yang memaksanya untuk menandatangani dokumen ilegal karena keserakahannya sendiri? Vera berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Lukman tidak pernah benar-benar mengenal saya. Karena dia tidak pernah mencoba. Dia hanya mencintai ilusi tentang seorang istri yang lemah, bodoh, dan bisa dia kendalikan sesuka hatinya. Ketika ilusi itu hancur dan dia berhadapan dengan wanita yang mandiri, dia menyebutnya sebagai jebakan. Kehancurannya saat ini bukanlah jebakan yang saya buat. Itu adalah cermin dari semua pilihan buruk yang telah ia ambil sendiri. Kata-kata Vera telak dan tak terbantahkan. Lukman hanya bisa menunduk, kehabisan kata-kata. Hakim akhirnya mengetuk palu, mengabulkan gugatan cerai Vera tanpa syarat. Pernikahan mereka resmi berakhir. Namun, tepat saat Lukman berpikir mimpi buruknya di hari itu sudah selesai, Pak Toga kembali berdiri. Dengan hormat, Yang Mulia. Seiring dengan putusan cerai ini, kami, mewakili klien kami, Nyonya Vera Putri Wijaya, juga secara resmi mengajukan gugatan perdata terpisah terhadap saudara Lukman dan ibunya, Nyonya Yati. Lukman mengangkat kepalanya dengan kaget. Pak Toga melanjutkan, gugatan ini adalah atas kerugian finansial dan imaterial yang disebabkan oleh penipuan dan penyalahgunaan aset selama masa pernikahan. Tuntutan ganti rugi yang kami ajukan setara dengan nilai seluruh aset pribadi yang masih tersisa atas nama saudara Lukman dan Nyonya Yati, termasuk dana pensiun dan properti apapun yang mungkin masih mereka miliki. Kami ingin memastikan klien kami mendapatkan kembali semua yang telah dicuri darinya. Itulah paku terakhir di peti mati Lukman. Vera tidak hanya menceraikannya. Ia memastikan bahwa bahkan jika Lukman suatu saat bebas dari penjara, ia akan keluar sebagai orang yang tidak memiliki apa-apa, bahkan tidak sepeser pun. Vera tidak hanya menginginkan perpisahan, ia menginginkan pemusnahan total. Setelah berhasil menceraikan Lukman dan memastikan pria itu akan kehilangan segalanya, fokus Vera kini beralih pada bidat terakhir di papan caturnya, Manda. Selama ini, Manda seolah berhasil lolos dari kehancuran yang menimpa Lukman dan Ibu Yati. Setelah meninggalkan Lukman, ia dengan cepat kembali ke perburuannya, mencari mangsa baru di kalangan pria-pria kaya Jakarta. Ia menganggap insiden dengan Lukman hanyalah sebuah kesalahan investasi kecil. Dengan kecantikan dan kelihayannya, ia yakin bisa dengan mudah menemukan pengganti yang lebih baik. Dalam waktu singkat, ia berhasil mendekati seorang pengusaha muda yang sedang naik daun, anak dari seorang pejabat terpandang. Hubungan mereka berjalan cepat, dan kabar pertunangan mereka pun mulai beredar di kalangan elit. Manda merasa ia telah memenangkan lotre. Ia akan segera menikah dengan pria yang jauh lebih kaya dan berkuasa daripada Lukman. Pesta pertunangannya digelar dengan sangat mewah di sebuah hotel bintang 5. Manda mengenakan gaun rancangan desainer ternama, berdiri anggun di samping calon suaminya, menyalami tamu-tamu penting dengan senyum kemenangan. Ia merasa berada di puncak dunia, semua mata tertuju padanya. Ia telah berhasil menghapus jejak masa lalunya, dan siap memulai hidup baru yang gemilang. Namun, Vera adalah seorang ahli strategi yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan setengah selesai. Ia telah menunggu saat yang paling tepat untuk menjatuhkan Manda, yaitu saat Manda berada di titik tertinggi dalam hidupnya, sehingga jatuhnya akan terasa lebih sakit dan lebih memalukan. Di tengah kemeriahan pesta, tiba-tiba layar proyektor raksasa di belakang panggung pelaminan, yang seharusnya menampilkan foto-foto romantis Manda dan tunangannya, berubah menjadi hitam. Musik berhenti. Semua tamu menoleh ke arah panggung dengan bingung. Kemudian, layar itu menyala kembali, menampilkan sebuah video. Adegan pertama adalah kompilasi rekaman CCTV dari berbagai lobi hotel, restoran mewah, hingga area parkir. Di setiap rekaman, terlihat jelas sosok Manda yang sedang bermesraan dengan Lukman. Tanggal dan waktu tertera di sudut layar, membuktikan bahwa semua itu terjadi saat Lukman masih berstatus suami sah Vera. Para tamu mulai berbisik-bisik, suasana pesta yang tadinya meriah berubah menjadi canggung. Wajah Manda pucat pasi, sementara tunangannya menatap layar dengan ekspresi kaget dan marah. Video berlanjut. Adegan berikutnya adalah rekaman suara yang sangat jernih. Itu adalah rekaman percakapan telepon saat Manda menghubungi Vera, menawarkan untuk menjual semua rahasia Lukman demi sejumlah uang. Aku bisa membantumu menghancurkannya, asal kamu mau membayarku. Begitu suara licik Manda terdengar menggema di seluruh ruangan ballroom.
Para tamu kini tidak lagi berbisik. Mereka menatap Manda dengan pandangan jijik. Sebagai penutup, video itu menampilkan cuplikan kesaksian Manda di sidang cerai Vera dan Lukman, di mana ia dengan lantang menyalahkan semua perbuatan jahat kepada Lukman untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Video berakhir dengan sebuah tulisan sederhana di layar hitam, beberapa orang akan melakukan apa saja demi uang. Keheningan yang mencekam menyelimuti ruangan. Semua topeng telah terbuka. Manda yang mereka kenal sebagai sosialita anggun, ternyata adalah seorang wanita perebut suami, pemeras, dan pengkhianat. Tunangannya, dengan wajah merah padam karena menahan malu dan amarah, melepaskan genggaman tangannya dari Manda dengan kasar. Di depan ratusan tamu, ia menarik cincin pertunangan dari jari Manda dan melemparkannya ke lantai. Hubungan kita selesai. Jangan pernah tunjukkan wajahmu lagi di hadapanku, perempuan murahan, teriaknya sebelum berjalan turun dari panggung dan meninggalkan pesta. Ayah sang tunangan yang merupakan seorang pejabat, segera memerintahkan ajudannya untuk mengusir Manda dari acara tersebut. Manda berdiri membeku di atas panggung, sendirian, di bawah sorotan lampu dan tatapan menghakimi dari ratusan pasang mata. Reputasinya, masa depannya, dan semua impiannya hancur berkeping-keping dalam waktu kurang dari 5 menit. Video itu dengan cepat menjadi viral, menyebar di semua platform media sosial dan portal berita gosip. Dalam semalam, nama Manda menjadi simbol dari seorang pelakor licik. Ia kehilangan segalanya. Calon suami, status sosial, dan harga diri. Tidak ada lagi pria kaya yang mau mendekatinya. Ia menjadi paria di lingkungan yang dulu memujanya. Untuk bertahan hidup, ia terpaksa menjual semua barang-barang mewahnya dan mengambil pekerjaan serabutan yang jauh dari gaya hidup glamornya. Beberapa bulan kemudian, di sebuah kafe sederhana tempat ia bekerja sebagai pelayan, takdir mempertemukannya kembali dengan sumber kehancurannya. Seorang pelanggan wanita yang tampak sangat elegan duduk di salah satu meja. Saat Manda datang untuk mencatat pesanan, wanita itu mengangkat wajahnya. Itu adalah Vera, yang sedang bertemu dengan beberapa teman sosialitanya. Vera menatapnya, bukan dengan kebencian, melainkan dengan tatapan tenang yang datar. Lalu, senyum tipis tersungging di bibirnya. "Tolong pesankan saya kopi paling pahit yang ada di sini." "Ya," kata Vera dengan suara lembut namun jelas. Seperti takdir beberapa orang. Manda hanya bisa menunduk, gemetar menahan tangis dan rasa malu, saat ia mencatat pesanan wanita yang telah mengambil segalanya darinya, dan melakukannya tanpa sedikit pun mengotori tangannya sendiri. 2 tahun telah berlalu. Musim telah berganti, dan luka telah memudar, digantikan oleh kedewasaan dan kedamaian. Vera kembali ke villa damai di puncak. Namun kali ini, ia tidak datang untuk melarikan diri dari masalah, melainkan untuk merayakan kehidupan. Villa itu telah ia renovasi total. Kini terasa lebih terbuka, lebih terang, dan lebih hidup. Taman bunganya semakin rimbun, dan di halaman belakang, ia membangun sebuah perpustakaan kecil dan area bermain untuk anak-anak. Hari itu, villa tersebut dipenuhi oleh suara tawa riang. Bukan tawa orang-orang serakah, melainkan tawa anak-anak dari Yayasan Wijaya Bakti. Vera menggelar acara akhir pekan amal, mengundang anak-anak asuh dari yayasannya untuk berlibur, belajar, dan bermain. Ia berdiri di balkon, di tempat yang sama di mana ia pernah diusir dengan hina, memandang puluhan anak yang berlarian di tamannya dengan senyum tulus di wajahnya. Pembalasannya telah selesai sejak lama, tetapi yang ia temukan pada akhirnya bukanlah kepuasan dari melihat musuh-musuhnya hancur, melainkan kebahagiaan dari membangun sesuatu yang baru dan berarti. Ia telah sepenuhnya mengambil alih kembali kendali Vetek, perusahaannya. Di bawah kepemimpinannya, perusahaan itu berkembang pesat dan menjadi pemimpin di industri teknologi Asia Tenggara. Ia tidak lagi menyembunyikan identitasnya. Dunia kini mengenalnya sebagai Vera Putri Wijaya, seorang pebisnis wanita yang brilian, dermawan, dan sangat dihormati. Ia mengubah rasa sakit pengkhianatan menjadi kekuatan untuk berkarya dan memberi dampak positif bagi banyak orang. Saat sedang menikmati secangkir teh hangat, Pak Toga menghampirinya dan menyerahkan sebuah tablet. "Ada beberapa berita pagi ini yang mungkin menarik perhatian ibu," katanya pelan. Vera mengambil tablet itu. Berita pertama adalah berita bisnis tentang akuisisi terbaru yang dilakukan perusahaannya. Ia tersenyum tipis. Lalu ia menggeser layar dan menemukan sebuah artikel kecil dari kolom berita kriminal. Judulnya, "Seorang narapidana kasus penipuan bebas bersyarat." Di bawahnya ada foto buram seorang pria kurus dengan tatapan kosong yang keluar dari gerbang penjara. Itu adalah Lukman. Ia bebas, tetapi ia keluar ke dunia sebagai seorang mantan narapidana tanpa uang, tanpa reputasi, dan tanpa masa depan. Vera terus menggeser. Ada sebuah artikel lain dari liputan sosial.
Tentang sebuah panti jompo di pinggiran kota yang kondisinya memprihatinkan. Di salah satu foto, tampak seorang wanita tua renta dengan rambut beruban dan pakaian lusuh sedang duduk sendirian di sudut ruangan, menatap kosong ke dinding. Keterangan foto itu berbunyi, seorang penghuni panti, Yati, yang dititipkan oleh kerabat jauhnya dan jarang dikunjungi. Vera menatap foto-foto itu sejenak. Lukman, Ibu Yati, Manda. Mereka semua telah menerima buah dari perbuatan mereka. Karma mereka bukanlah sesuatu yang ia berikan secara langsung, melainkan konsekuensi logis dari karakter dan pilihan hidup mereka sendiri. Ia hanya mempercepat prosesnya. Tidak ada lagi amarah atau kebencian di dalam hatinya. Yang ada hanyalah rasa lega, seolah sebuah babak kelam dalam hidupnya telah benar-benar ditutup. Ia mengembalikan tablet itu kepada Pak Toga. Terima kasih informasinya, Pak. Ia kembali menatap ke arah taman, di mana matahari pagi mulai naik, menebarkan sinarnya yang hangat ke seluruh lembah. Ia menghirup udara pagi yang segar dalam-dalam. Mimpi buruk bagi mereka telah berakhir, dan fajar yang baru dalam hidupnya yang otentik, bebas, dan penuh makna, telah benar-benar dimulai. 5 tahun adalah waktu yang panjang, namun juga singkat. Cukup panjang untuk menyembuhkan luka yang paling dalam, menumbuhkan tunas harapan yang baru, dan membiarkan debu masa lalu mengendap dengan tenang. Namun juga cukup singkat, sehingga gema dari peristiwa-peristiwa yang telah mengubah takdir masih sesekali terdengar, bukan sebagai suara yang menghantui, melainkan sebagai pengingat akan perjalanan yang telah ditempuh. Di puncak gedung Vetek Tower, yang kini menjadi salah satu ikon di Cakrawala Jakarta, Vera berdiri memandangi kota yang terhampar di bawahnya. Bukan lagi sebagai wanita yang baru saja merebut kembali singgasananya, melainkan sebagai seorang ratu yang telah memerintah kerajaannya dengan bijaksana. Vetek telah bertransformasi menjadi sebuah korporasi teknologi global, dengan inovasi-inovasi yang diakui dunia. Namun, bukan itu yang menjadi sumber kebanggaan terbesarnya. Di samping Vetek, Yayasan Wijaya Bakti telah tumbuh menjadi sebuah lembaga filantropi yang sangat berpengaruh, dengan program-program pendidikan dan kesehatan yang menjangkau ribuan anak di seluruh pelosok negeri. Vera telah berhasil mengubah warisan kekayaan keluarganya menjadi warisan kebaikan yang akan hidup jauh melampaui usianya. Pintu ruang kerjanya bergeser pelan. Seorang pria berperawakan tinggi dengan senyum hangat masuk, membawa 2 cangkir teh. Namanya Arya, seorang arsitek ternama yang mendedikasikan sebagian besar waktunya untuk merancang sekolah-sekolah dan klinik gratis bagi Yayasan Vera. Hubungan mereka terjalin bukan dari percikan api yang meledak-ledak, melainkan dari api kecil yang tumbuh dengan stabil, dihangatkan oleh rasa saling menghargai, kesamaan visi, dan percakapan-percakapan panjang di bawah langit senja. Melamunkan strategi untuk menaklukkan pasar Eropa lagi? Tanya Arya, meletakkan secangkir teh di meja di samping Vera. Vera tersenyum, berbalik dari jendela. Tidak. Hanya sedang menghitung berkat. Jawabnya lembut. Ia telah belajar untuk percaya lagi. Arya tidak pernah melihatnya sebagai seorang konglomerat atau korban masa lalu. Pria itu melihatnya sebagai Vera, seorang wanita dengan pikiran yang cemerlang dan hati yang luas. Di mata Arya, ia utuh. Berbicara soal berkat, anak-anak di Cirebon baru saja mengirim video ucapan terima kasih. Sekolah baru mereka sudah 100% jadi. Mereka bilang, arsiteknya tampan, goda Vera sambil menyeruput tehnya. Arya tertawa. Itu pasti bonus dari desainku yang fungsional. Kehangatan dan kemudahan dalam interaksi mereka adalah bukti nyata dari kesembuhan Vera. Ia tidak lagi mencari cinta untuk melengkapi dirinya, karena ia sudah utuh. Ia menemukan kemitraan yang memperkaya hidupnya. Sore itu, dalam perjalanan menuju sebuah acara penganugerahan penghargaan, mobil yang ditumpangi Vera terjebak kemacetan di salah satu ruas jalan utama. Saat mobilnya berhenti total, pandangannya tanpa sengaja menyapu ke trotoar yang ramai. Di tengah kerumunan dan teriknya matahari sore, matanya menangkap sesosok yang familiar. Seorang pria kurus dengan seragam biru pudar sedang sibuk mengatur sepeda motor yang parkir liar di depan sebuah ruko. Wajahnya tampak jauh lebih tua, kulitnya legam terbakar matahari, dan rambutnya menipis. Namun, Vera masih bisa mengenali tatapan mata yang penuh kekesalan dan keangkuhan yang terpaksa ditelan itu. Pria itu adalah Lukman. Tidak ada lonjakan emosi di dalam dada Vera. Tidak ada kemarahan, tidak ada kepuasan, tidak ada dendam. Yang ada hanyalah sebuah perasaan hampa yang aneh, seolah melihat relik dari kehidupan orang lain. Ia ingat laporan terakhir dari Pak Toga beberapa tahun lalu. Setelah bebas dari penjara, Lukman mencoba memulai hidup baru, tetapi selalu gagal. Cap sebagai mantan narapidana membuatnya sulit mendapatkan pekerjaan yang layak. Namun, penghalang terbesarnya adalah egonya sendiri. Ia merasa terlalu hebat untuk melakukan pekerjaan kasar,
tetapi tidak lagi memiliki kualifikasi untuk pekerjaan kantoran. Ia melompat dari satu pekerjaan serabutan ke pekerjaan lainnya, selalu berakhir dengan dipecat karena berselisih dengan atasan atau pelanggan. Ia terjebak dalam lingkaran setan kemiskinan dan kebencian, selalu menyalahkan dunia atas nasibnya, tidak pernah sekalipun bercermin pada kesalahannya sendiri. Melihatnya sekarang, sebagai seorang juru parkir liar yang berteriak-teriak di bawah terik matahari, Vera hanya merasakan sedikit kasihan yang dingin dan berjarak. Kasihan pada seorang pria yang memiliki begitu banyak kesempatan namun menyia-nyiakan semuanya karena keserakahan dan kebodohannya. Lampu lalu lintas berubah hijau, mobil bergerak maju, dan bayangan Lukman pun hilang dari kaca spionnya, untuk selamanya. Kenangan akan Lukman memicu ingatan lain, tentang ibunya, Ibu Yati. Vera sesekali masih menerima laporan dari pengelola panti jompo, yang secara tidak langsung didanai oleh salah satu program yayasannya. Sebuah ironi takdir yang kejam. Kondisi Ibu Yati tidak banyak berubah. Kesehatannya semakin menurun, dan pikirannya lebih sering berkelana di masa lalu. Para perawat mengatakan bahwa ia jarang berbicara. Ia akan duduk di kursinya di dekat jendela selama berjam-jam, menatap kosong keluar, seolah menunggu kedatangan putranya yang tak kunjung tiba. Lukman, yang sibuk dengan perjuangannya sendiri, hanya mengunjunginya beberapa kali dalam setahun. Setiap kali hanya untuk meminta uang yang tidak dimiliki ibunya. Ibu Yati kini hidup dalam penjara penyesalan yang ia bangun sendiri. Dikelilingi oleh orang-orang, namun mati dalam kesepian, merindukan kemewahan palsu dan seorang anak yang pada kenyataannya tidak pernah benar-benar peduli padanya. Karma untuknya bukanlah penderitaan yang aktif, melainkan ketiadaan. Ketiadaan cinta, ketiadaan harapan, dan ketiadaan masa depan. Dan Manda. Nasibnya mungkin yang paling menyedihkan di antara ketiganya. Skandal pertunangannya telah menghancurkan satu-satunya aset yang ia miliki, reputasi dan pesonanya. Di dunia sosialita Jakarta yang kejam, tidak ada kesempatan kedua untuk kasus seperti itu. Namanya menjadi sebuah lelucon. Ia mencoba pergi ke kota lain, mencoba memulai lagi, tetapi jejak digitalnya terlalu dalam untuk dihapus. Ia jatuh semakin dalam ke dunia yang lebih kelam. Berita terakhir yang Vera dengar tentangnya adalah dari sebuah artikel tabloid murahan yang mengulas tentang kehidupan malam kota. Di salah satu foto, tampak seorang wanita dengan riasan tebal yang luntur dan senyum yang dipaksakan sedang melayani tamu di sebuah bar karaoke.